Yuk, udah nggak perlu basa-basi lagi. Selamat datang kembali di Cerita Setelah Senja. Maaf kemarin aku tidak upload karena ada sesuatu hal yang mungkin hanya aku yang tahu. Nggak ding. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan ngerjainnya sampai begadang dan tidak sempat membuat cerita setelah senja. Bahkan ada seseorang yang bertanya, kenapa sih tidak jadi upload malam itu? Ya bukan karena apa-apa. Aku hanya ingin bercerita kepada seseorang dan ingin bercerita secara langsung. Tetapi ya lagi-lagi dengan kesibukan masing-masing, semuanya tertunda. Tertunda bukan berarti tidak pernah. Nah itu adalah alasan kenapa tidak jadi upload. Dan mungkin malam ini jadi upload. Hari ini saya akan upload Cerita Setelah Senja. Nah, pasti banyak dari kalian itu merindukan seseorang. Entah itu merindukan tingkah lakunya, entah itu merindukan kesabarannya, entah itu merindukan perlakuannya kepada diri kalian, dan mungkin saja bagaimana cara kalian menyikapi semua itu dengan baik. Hal yang ingin aku tanyakan, jadi bagaimana kamu dengannya? Apakah baik-baik saja? Atau ada sedikit masalah yang harus diselesaikan? Atau mungkin yang paling parah, tidak bisa bertemu lagi? Nah, banyak hal yang harus kita lalui sendiri dan bukan dengan dia. Tetapi layaknya makhluk hidup, kita wajib berkomunikasi kepada orang lain, dan orang lain itu adalah seseorang yang kamu pilih. Gak mungkin kan ketika kamu memilih seseorang tetapi kamu tidak enak berkomunikasi dengan dia. Sedangkan komunikasi adalah salah satu faktor yang membuat kamu bahagia. Entah itu komunikasi melalui chat personal, atau jumpa secara langsung, atau menelpon. Banyak cara untuk berkomunikasi dan itu yang membuat kamu senang. Hanya saja, ketika kamu salah memilih seseorang, kamu akan dengan mudah mengatakan orang itu tidak pantas untukmu, tidak layak untuk berkomunikasi denganmu. Aku tidak ingin berkomunikasi dengan dia karena aku rasa dia tidak cocok berkomunikasi denganku. Sedangkan ada banyak hal yang harus kamu luangkan kepadanya untuk dia memulai hal baru berkomunikasi dengan kamu. Nah, bagaimana dia tidak bersedia ketika kamu sudah menutup itu semua? Ya bagiku, dia sudah menyerah. Oke, menyerah di sini bukan satu hal ketika kamu terlalu tidak baik untuknya atau dia yang tidak pantas untukmu. Menyerah di sini menurutku memiliki dua makna. Yang pertama, ya karena dia tidak ada kecocokan dengan kamu. Jadi dia memilih mundur dan menyerah untuk mencari orang baru. Nah, yang satu lagi, dia menyerah bukan karena dia ingin melepaskanmu. Dia hanya menyerah sebentar, mencoba hal-hal baru yang bisa membuat kamu bahagia. Aku rasa banyak hal yang harus dikerjakan
banyak hal yang harus kamu sadari dari seseorang itu. Dan bahkan mungkin saja orang itu juga menginginkanmu, tetapi dia takut akan kehilangan, takut bahwa kamu banyak yang menginginkan, atau bahkan takut ketika kamu pergi darinya. Nah, saya saja sebagai cowok, saya juga takut dalam hal seperti ini. Saya mencintai seseorang, tetapi orang itu banyak yang suka sama dia. Dan saya sadar sama diri saya sendiri. Ya, dalam keadaan saya yang seperti ini, yang hanya manusia yang tidak tentu arah, bahkan kalau kata anak-anak sekarang itu insecure ya. Saya merasa insecure untuk hal-hal seperti itu, karena saya paham kondisi saya seperti apa. Nah, hal itu akan saya lupakan ketika seseorang itu juga menyukai saya atau merespon saya dengan baik. Semua itu tergantung pada dirinya. Tetapi apakah saya menyerah? Sepertinya tidak. Saya akan tetap mencoba menyukainya, membuat dia tertawa. Dan bahkan ketika saya membuat dia tertawa, dia tidak tertawa, ya berarti saya belum bisa membuat dia tertawa. Nah, jika suatu hal itu terjadi, apa yang kita inginkan itu terjadi. Nah, untuk sekarang, saya tahu kapasitas diri saya. Kita tahu kapasitas diri kita untuk mendapatkan seseorang tersebut. Apakah kita layak, atau bahkan kita memang tidak layak. Jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih baik, maka lebih banyaklah memperbaiki diri. Semua itu akan berbalik kepada diri kamu ketika kamu lebih banyak memperbaiki diri. Mencoba melatih kesabaran, mencoba untuk tidak semena-mena dengan waktu, dan membuat diri kamu senyaman mungkin. Ada halnya seseorang tidak bisa memanajemen dirinya dengan baik. Nah, itu adalah satu hal untuk memperbaiki diri. Oke. Kalau berbicara tentang agama atau berbicara dengan Tuhan, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan manapun yang kita percayai. Semua itu memiliki caranya masing-masing. Kamu meminta sesuatu yang besar, tetapi kamu tidak melakukan sesuatu yang besar. Bagaimana kamu akan mendapatkannya? Sedangkan kamu saja tidak mau melakukan hal yang besar untuk diri kamu sendiri. Pasti ada hal-hal baik selanjutnya. Dan bahkan ketika kamu mulai memperbaiki diri kamu berdoa, dan kamu menginginkan hal yang besar, mungkin menginginkan dia, bisa saja Tuhan mengabulkan doa-doa kamu, mengabulkan doa-doa yang menurut kamu semuanya baik. Atau mungkin hal-hal baik lainnya yang tidak kamu sadari datang karena kamu sudah memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan lalu menjaga diri kamu dari apapun. Dan mungkin doa yang kamu agung-agungkan, doa yang selalu kamu ucapkan, yaitu untuk dipersatukan kepada dirinya, terkabul. Kita nggak tahu apa-apa tentang keputusan Tuhan, kita nggak tahu apa-apa tentang rezeki. Nah, yang aku tahu, ketika kamu mulai memperbaiki diri kamu akan diberi hal yang lebih besar. Aku yakin kamu bisa. Jadi, ya udah, tidak perlu untuk membuat kamu merasa tidak layak untuknya. Ada, rasa itu pasti ada, tetapi kamu harus bisa mengatasinya. Oke, segitu dulu. Saya rasa udah panjang ya. Kalau mau ngobrol, lebih asiknya kayak gini sih saya rasa. Saya bukan tidak ingin lagi membuat puisi atau apa. Saya banyak puisi. Saya ada puisi yang saya catat setiap hari. Tetapi rasanya hambar jika saya membuat puisi itu untuk seseorang, tetapi saya publikasikan untuk orang lain. Kenapa jadi serius ya? Udah, untuk kali ini cerita Selah Senjanya segini dulu. Kamu yang mau tidur, kamu yang dengerin ini sambil kerja, kamu yang dengerin ini sambil nangis, atau kamu yang dengerin ini sambil patah hati, gak apa-apa.
Kamu kuat. Aku percaya kamu kuat. Kamu pasti bisa melalui apapun yang sedang kamu lakukan. Aku yakin ketika kamu berdoa, Tuhan mendengar doa-doamu. Apa tujuanmu, apa keinginanmu, dan apa yang kamu mau untuk kedepannya. Oke, segitu dulu. Kita bakal bareng-bareng cerita setiap malam. Bukan setiap malam sih. Saya mencoba untuk membuatnya dua kali dalam seminggu. Tetapi ya bagaimana? Saya juga ada kerjaan, tetapi saya akan fokus. Untuk seseorang yang sedang di luar kota, yang tadi pagi pesannya tidak saya balas, selamat, kamu adalah pemenang. Tetap lakukan yang terbaik ya. Oke, selamat siang, malam, pagi untuk kalian yang senang mendengar apapun yang saya ucapkan. Walaupun semuanya biasa saja. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya Mulia Chandra Deva, pamit. Besok kita jumpa lagi. Dah.